Ini adalah kasus Bethany Ann Decker. Episode hari ini membawa kita ke Ashburn di Virginia, rumah bagi Bethany Ann Decker yang berusia 21 tahun. Ibu Bethany, Kim, mengatakan bahwa putrinya adalah kebahagiaan bagi sekitarnya. Mudah bergaul, selalu ceria, dan selalu tersenyum sejak lahir. Bethany memiliki dua orang adik yang mengatakan bahwa dia adalah pemimpin kelompok, percaya diri, selalu mendukung, dan bijaksana. Setelah menyelesaikan SMA-nya dengan banyak prestasi, dia diterima di Universitas George Mason, berharap mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Salah satu teman sekamarnya berkata, dia bisa menunda tugas esai, menulisnya dalam 1 jam dan mendapatkan nilai A. Dia sangat cerdas, kenang temannya itu. Di tahun pertama kuliahnya, Bethany bertemu dengan Emil Decker, seorang kadet di Korps Pelatihan Perwira Cadangan, yang akan bergabung dengan Garda Nasional Angkatan Darat. Keluarga Bethany menyukainya dan dia pas sekali di keluarga tersebut, seolah mereka telah bersama seumur hidup. Setelah beberapa tahun berpacaran, Emil pun melamar Bethany. Tak lama setelah mereka bertunangan, Bethany mengetahui bahwa dia hamil. Pasangan muda itu sangat bersemangat untuk memulai keluarga mereka dan hidup bersama meskipun kehadiran buah hati datang lebih cepat dari yang direncanakan. Kehamilan itu adalah kejutan yang membahagiakan. Mereka memanggil bayi laki-laki mereka Kai. Meskipun demikian, keluarga dan teman-teman mengatakan bahwa stres karena kehadiran buah hati ditambah dengan ekonomi mereka yang pas-pasan akan segera terasa. Saat Emil memulai pelatihan dengan unit Garda Nasional Angkatan Darat, Bethany yang masih berkuliah di Universitas George Mason mengambil pekerjaan paruh waktu di restoran untuk mendapatkan uang lebih banyak. Stres semakin meningkat saat Emil melakukan persiapan untuk ditempatkan di Afghanistan. Kedua keluarga saling membantu pasangan itu untuk bisa mengatasi masalah mereka. Tetapi mengetahui Emil akan segera pergi untuk waktu yang lama, sulit bagi Bethany untuk mengatasinya. Dia merasa mereka akan semakin menjauh dan mereka hidup di dua dunia yang benar-benar terpisah. Dia menceritakan kegelisahannya kepada Emil, bahwa mereka seharusnya memberikan waktu membuat rencana untuk kehidupan mereka. Emil merasakan kekesalan, tetapi tetap ingin memberikan Bethany apa yang dia butuhkan. Saat Emil meninggalkan negara itu, Bethany pindah ke apartemen baru. Jadi Bethany bisa lebih dekat dengan pekerjaannya dan mengambil shift sebanyak mungkin. Suatu hari segalanya akan berubah drastis dan mengubah arah segalanya. Bethany bertemu dengan seorang pria bernama Ronald Roldan yang berusia 31 tahun berasal dari Bolivia. Tak lama kemudian, mereka terlibat dengan hubungan romantis. Bethany memberitahu teman-temannya bahwa dia kesepian dan terisolasi dengan Emil yang berada di luar negeri untuk jangka waktu yang lama. Tidak butuh waktu lama bagi Ronald untuk segera pindah ke apartemen Bethany. Sahabat Bethany, Sarah, berkata dia terkejut dan memperingatkan Bethany agar tidak melakukannya. Tetapi dia akhirnya ingin melihat Bethany bahagia, dan Bethany akan melakukan apapun yang dia inginkan. Bethany dan Emil masih terpisah dan komunikasi semakin memburuk, dan Emil bisa merasakan sesuatu sedang terjadi. Hubungan Bethany dengan Ronald tidak sehat sejak awal. Ronald terlalu mengatur, cemburuan, dan cenderung kasar, dan semua orang dapat melihat kepribadian Ronald yang buruk itu. Ibu Bethany, Kim, berkata dia ketakutan mendengar cerita-cerita mengerikan tentang apa yang terjadi di dalam apartemen. Dia bahkan menduga Ronald telah menyakiti Kai, karena Kai tidak hanya nampak takut padanya, tetapi dia juga pernah mengalami mata lebam. Keluarga Bethany menceritakan ada seorang teman melihat Ronald membuat Kai terjatuh terlentang dari kursi. Tetapi keluarga Bethany tidak begitu yakin. Mereka juga mengetahui bahwa Ronald telah menelpon tempat penitipan Kai dan berpura-pura menjadi Emil. Untungnya, tempat penitipan anak itu dapat mengetahui ada yang salah, meskipun tidak terjadi apa-apa, tetapi hal ini mengakibatkan mereka membuat kode untuk digunakan melalui telepon. Jadi mereka tahu untuk tidak menjawab Ronald jika dia menelpon lagi. Ronald mengirim pesan dan menelpon terus-menerus, meminta untuk diyakinkan keberadaan Bethany dan sedang bersama siapa. Ronald bahkan akan mengikutinya kemanapun. Suatu ketika, Bethany berkata dia akan pergi, dan untuk memastikan Bethany benar-benar ada, Ronald akan duduk dan menunggunya di luar sampai Bethany pergi. Bethany sekarang berada dalam situasi yang sangat buruk.
dan memutuskan untuk berterus terang dan memberitahu Emil semuanya. Bethany mengatakan dia telah membuat kesalahan. Emil masih ingin memperbaiki keadaan, mengatakan keluarganya adalah prioritasnya. Emil berkata dia bisa tahu itu ada sesuatu yang salah selama berbulan-bulan, karena Bethany bekerja sekitar 6 hari seminggu dan hampir tidak berbicara dengannya. Dan ketika Bethany dihubungi, Bethany menjauh dan tidak mengangkat teleponnya. Bethany dan Emil memutuskan untuk pergi berlibur ketika Emil pulang cuti nanti, mencoba untuk memperbaiki keadaan pernikahan mereka yang berada di ujung tanduk pada saat ini. Saat ini situasinya sangat kacau, dan Bethany memberitahu ibunya dan teman-temannya hubungannya dengan Ronald sekarang sangat buruk. Dia perlu mengusir Ronald entah bagaimana caranya, atau pergi diam-diam dari apartemen itu. Bethany dan Kim, ibunya, mulai menyusun rencana untuk mewujudkannya. Di akhir tahun 2010, Emil mengirimkan pesan manis kepada keluarga mudanya. Pada pertengahan Januari 2011, Emil diberi cuti. Pasangan itu memutuskan mereka akan tetap pergi berlibur bersama ketika Bethany menemuinya di bandara. Namun ada masalah lain yang harus dihadapi. Bethany hamil lagi, dan Ronald adalah ayah dari bayi yang dikandungnya itu. Namun Emil tidak marah, dan tetap ingin liburan di Hawaii tetap berlanjut. Mereka benar-benar bersenang-senang di Hawaii. Itu adalah saat-saat terbaik mereka bertemu, tertawa bersama, dan bisa mengobrol dengan leluasa. Rasanya segalanya bisa kembali seperti semula. Ketika Emil dan Bethany kembali pada tanggal 28 Januari 2011, Bethany mengunjungi neneknya. Mereka menghabiskan sore yang menyenangkan, membuat pizza dan membicarakan perjalanan itu. Bethany kemudian mengaku bahwa dia tenggelam dalam stres, rasa bersalah dan sedih, dan itu adalah titik terendah yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Malam itu juga Emil bergabung dengan mereka untuk makan malam. Ketika sedang berbincang, masalah kembali datang. Tiba-tiba telepon Bethany mulai berbunyi. Dia meraih barang-barangnya dan bergegas keluar, sambil mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak pulang. Emil pun akan pergi dalam beberapa hari lagi, dan meskipun liburan mereka ini baik untuk mereka, masih belum jelas bagaimana keadaannya setelah dia pergi. Bethany kembali ke apartemennya saat Emil berkemas, siap untuk terbang pada tanggal 2 Februari. Rencananya Bethany akan menemui Emil di bandara untuk mengantarnya dan mengatakan padanya bahwa dia akan selalu ada di sana apapun yang terjadi. Pada tanggal 2 Februari 2011, Emil tiba di bandara dengan harapan untuk bertemu Bethany di sana. Tetapi dia tidak muncul. Emil menghubungi restorannya dan pihak restoran mengatakan Bethany tidak masuk kerja selama beberapa hari terakhir. Sebelum Emil naik pesawat, dia menelpon keluarga Bethany untuk memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang salah. Selama beberapa hari berikutnya, teman-teman dan keluarga mencoba menghubungi Bethany, tetapi dia tidak menjawab teleponnya sekalipun. Ibu Bethany, Kim, kemudian menerima beberapa panggilan telepon aneh yang masih dirahasiakannya, dan teman-teman Bethany, seperti Sarah, menerima beberapa pesan Facebook yang langsung menarik perhatian. Sarah login ke Facebooknya dan melihat Bethany sedang online. Setelah lama tidak mendengar kabar darinya, Sarah pun memulai obrolan di Messenger. Sarah mengatakan dia langsung tahu bahwa bukan Bethany yang membalas pesan. Bahasa Inggrisnya berantakan, ejaannya salah, dan hal-hal mendasar yang seharusnya bisa Bethany jawab, namun dia tidak bisa. Sarah menelpon ibunya Bethany dan menceritakan kecurigaannya. Emil juga mendapat email dari akun Bethany, dan dia juga mengatakan dia tidak percaya kalau istrinya lah yang mengetik pesan. Ibunya Bethany telah menerima pesan dari 4 orang yang berbeda, yang semuanya mengatakan bahwa mereka mengira akun Facebook Bethany telah diretas. Tempat tinggal kakek dan nenek Bethany lebih dekat daripada tempat tinggal ibunya, jadi mereka memutuskan untuk berkendara ke rumah Bethany. Mereka menemukan mobil Bethany diparkir di luar dengan posisi yang aneh dan ban kempes. Bahkan lebih aneh karena tidak ada yang pernah melihat mobilnya di sana sebelumnya, seolah muncul entah dari mana. Mereka mengetuk pintu dan tidak ada jawaban. Pada tanggal 19 Februari, keluarganya membuat laporan orang hilang. Keluarga Bethany mengatakan bahwa bukan hal yang aneh baginya untuk tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari atau membalas pesan. Tapi ini sudah berlangsung selama 3 minggu. Mengingat fakta bahwa Bethany tidak terlihat atau berbicara dengan siapapun selama 3 minggu, serta kondisinya sedang hamil, pihak berwenang tidak tinggal diam dan bergerak cepat. Khawatir mereka telah kehilangan banyak waktu. Kepolisian pun dengan cepat memeriksa ponsel, kartu kredit maupun debit milik Bethany.
Namun kartu-kartu itu terakhir digunakan pada 28 Januari 2011. Bethany juga tidak terlihat di kampus dan tidak terdaftar di rumah sakit sekitar dan tidak pergi bekerja. Dia juga tidak pergi ke luar negeri karena paspornya ada di rumah. Ketika polisi pergi ke apartemennya, mereka memastikan tidak ada tanda-tanda masuk paksa atau perkelahian, dan tidak ada yang tampak mencolok di tempatnya. Barang-barang miliknya masih ada di sana, yang menunjukkan bahwa dia juga tidak berkemas untuk pergi kemanapun. Tidak ada apapun di dalam mobilnya yang menunjukkan adanya tindak kejahatan atau petunjuk kemana dia mungkin pergi. Pada minggu pertama bulan Maret, dan detektif memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Penyelam mencari di perairan, unit anjing pelacak berada di sekitar ladang, dan FBI juga dilibatkan. Polisi mendapat petunjuk, tetapi tidak ada hasil. Tidak ada satupun petunjuk yang berhasil. Tampaknya orang terakhir yang melihat Bethany mengingat garis waktu yang mereka ketahui adalah Emil, suaminya. Emil diberi izin pulang guna membantu penyelidikan. Dia secara sukarela mengikuti tes poligraf dan menjalani interogasi yang berlangsung cukup lama. Dia menjawab semua pertanyaan polisi dan sepenuhnya mendukung guna membantu kepolisian. Dia berkata dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan hilangnya Bethany. Meskipun mereka berdua punya masalah, pikirannya tidak tenang dan dia sangat khawatir. Emil berkata dia mengerti mengapa dia diawasi dengan ketat. Dia kebetulan meninggalkan negara itu sekitar waktu yang sama dengan Bethany menghilang, dan baru saja mengetahuinya bahwa Bethany mengandung anak dari pria lain. Tetapi dia berkata, dia membiarkan polisi menanyakan semua yang perlu mereka tanyakan, tidak peduli seberapa menyakitkan pertanyaannya, sehingga dia tidak lagi tersangka dan dia bisa mulai membantu. Semua kegiatan Emil antara 28 Januari dan 2 Februari semuanya dicatat. Namun pihak berwenang harus mempertimbangkan kemungkinan Bethany hanya ingin menenangkan pikirannya dan menghilang sementara, mengingat semua tekanan yang dialaminya. Tetapi tidak berbicara dengan ibu dan neneknya juga tidak menjenguk Kai. Jelas bukan Bethany yang mereka kenal. Polisi masih menganggap hilangnya Bethany sebagai kasus orang hilang biasa dan bukan hal yang lebih mengerikan. Kepolisian berpendapat masih terlalu dini untuk mengidentifikasi siapapun sebagai tersangka, dan mengatakan mereka ingin mendorong masyarakat untuk terus mencarinya tanpa memikirkan hal-hal buruk. Namun ada satu orang lagi yang perlu mereka ajak bicara, yaitu Ronald Roldan yang sempat tinggal di apartemen Bethany. Polisi menemukan dia di rumah orang tuanya. Dia memberitahu polisi bahwa dia baru saja pindah karena hubungannya dengan Bethany telah berakhir. Ceritanya itu justru memberitahu para polisi bahwa dia adalah orang terakhir yang melihat Bethany. Seperti yang diketahui, bahwa Emil terakhir melihat Bethany pada tanggal 28 Januari 2011. Menurut keterangan dari Ronald melihat Bethany di apartemennya pada sore hari tanggal 29 Januari 2011. Bethany melakukan kegiatan seperti biasanya. Manajernya membenarkan bahwa Bethany telah menelpon tepat setelah pukul 2 siang pada tanggal 29 Januari 2011 untuk mendapatkan giliran kerja berikutnya untuk minggu itu. Namun manajernya juga menginformasi bahwa Bethany tidak pernah muncul pada giliran kerja malam itu. Ronald mengatakan dia tidak melaporkan hilangnya Bethany karena hubungan mereka telah berakhir. Ronald secara alami tidak berkomunikasi dengan Bethany bahkan untuk menyadari bahwa dia telah hilang. Catatan ATM menunjukkan bahwa dia meninggalkan apartemen Bethany pada sore hari saat Bethany terakhir terlihat dan menarik uang dari ATM pada pukul 4:26 sore. Kemudian kembali ke apartemen setelah mendapat pesan teks dari mantan pacarnya Daniel yang menanyakan dengan siapa dia memiliki 2 orang anak. Ronald mengirim 2 pesan ke Bethany. Satu pesan pada pukul 4:01 sore dan satu pada pukul 4:31 sore untuk memberitahu bahwa dia akan tinggal bersama anak-anaknya di apartemen mereka. Tetapi dipastikan bahwa setelah Bethany menghubungi kantor pada pukul 2:08 siang, teleponnya tidak ada lagi aktivitas. Belum diketahui apakah pesan-pesan itu diterima, tetapi tampaknya dia telah mencoba menghubungi Bethany. Dari keterangan Daniel, dia mengantar anak-anaknya sekitar pukul 4:30 sore, dan Ronald memberitahu dia bahwa Ronald tidak yakin apakah Bethany akan kembali, karena pasangan itu bertengkar sejak Bethany pergi. Ketika Daniel kembali beberapa hari kemudian, Ronald memberitahu dia tidak melihat atau mendengar kabar dari Bethany sejak hari itu. Surat perintah penggeledahan dikeluarkan untuk apartemen Ronald, tetapi tidak ditemukan apapun. Komputer, telepon, dan hard drive miliknya disita, tetapi mereka juga tidak menemukan apapun.
Pemeriksaan latar belakang pada Ronald menemukan bahwa ia memang memiliki riwayat dengan kepolisian, tetapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan hilangnya Bethany. Mengingat fakta bahwa detektif sekarang tahu ia adalah orang terakhir yang melihatnya, tetapi bukan tersangka. Kasus Bethany sekarang menjadi berita nasional, menjadi semakin menarik bagi para jurnalis ketika diketahui bahwa ia telah menikah dengan seorang pria yang telah mereka wawancarai, dan akan memiliki bayi dengan pria lain, yang sekarang menjadi orang yang dicurigai kepolisian. 2 Mei 2011 adalah bulan Bethany akan melahirkan, dan kepolisian melakukan siaran pers lagi, menghubungi rumah sakit untuk melihat apakah dia sudah memeriksakan diri ke salah satu rumah sakit. Sekali lagi mereka tidak mendapat tanggapan. Bulan berubah menjadi tahun dan waktu terus berlalu. Kepolisian belum mendapatkan kemajuan sejak saat mereka memulai kasus ini. Sampai pada 2 Mei 2012, seorang polisi baru ditugaskan untuk menangani kasus tersebut, dan keluarga mengatakan mereka berharap tenaga baru yang dapat membantu mereka pada tahun ini, yang seharusnya menjadi ulang tahun yang ke-23 Bethany, bertepatan dengan Hari Ibu. Keluarga serta teman-teman berkumpul untuk saling menguatkan dan berbagi cerita. Emil dan Kai juga hadir. Ibunya Bethany, Kim, bahkan terhubung dengan keluarga Harrington yang juga kehilangan putri mereka Morgan pada tahun 2009. Mereka memotong kue besar untuk Bethany, dibuat dengan warna oranye kesukaannya. Pada akhir tahun 2012, Investigation Discovery menayangkan satu episode yang didedikasikan untuk kasus Bethany, yang memberinya lebih banyak perhatian tetapi masih belum ada jawaban. Seiring berjalannya waktu, petunjuk menjadi lebih sedikit dan semakin langka, sehingga kepolisian mulai berfokus pada investigasi lain dan mengerjakan yang lebih prioritas. Emil akhirnya mengajukan gugatan cerai pada Bethany dan diberi hak asuh tunggal atas putra mereka Kai. Semuanya tetap tenang hingga 12 November 2014 ketika panggilan 911 yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus Bethany akan menyinari kasus tersebut dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Pada tanggal 12 November 2014, kepolisian di North Carolina menanggapi panggilan yang mengejutkan. Saat itu hampir pukul 2 pagi. Tampaknya itu adalah insiden serius dalam rumah tangga. Seorang wanita bernama Vicky mengatakan bahwa dia telah menembak pacarnya 2 kali untuk membela diri. Ketika pacarnya menyerangnya, tiba-tiba pacarnya itu berjalan ke belakangnya, mencengkram rambutnya dan mematahkan lehernya. Dia kemudian memukul dan menggigit pacarnya meskipun dia pasti sangat kesakitan. Vicky berhasil mengambil senjata miliknya dan menembak pacarnya 2 kali. Pacarnya kemudian merampas senjatanya dan menembaknya 3 kali, sekali di kepala. Vicky masih berhasil merangkak keluar rumah sampai ke rumah tetangganya. Tangganya lalu mengunci pintu, mengambil senjata dan menelpon 911. Pacar Vicky tidak lain adalah Ronald Roldan. Ronald ditangkap dan didakwa dengan percobaan pembunuhan. Dakwaan percobaan pembunuhan dibatalkan saat Ronald mengajukan pembelaan. Dia dijatuhi hukuman minimal 6 tahun dan setelah menyelesaikan hukumannya, dia dijadwalkan untuk dipindahkan ke tahanan imigrasi dan penegakan bea cukai Amerika Serikat. Dia akan memulai proses deportasi dan kembali ke Bolivia. Vicky sempat memberitahu pihak berwenang bahwa Ronald pernah mengatakan dia bisa membuat orang menghilang. Seorang teman bahkan menelpon Vicky dan mengatakan bahwa dia telah melihat episode Nancy Grace tentang kasus Bethany yang menyebut Ronald sebagai orang yang dicurigai. Vicky pun menanyai Ronald dan reaksinya membuat Vicky ketakutan. Vicky tahu ada yang salah, dan Ronald menjadi tahu bahwa Vicky mencurigainya tentang Bethany. Tindak kekerasan pun makin sering terjadi sejak saat itu. Vicky berpendapat jika Ronald dibebaskan dari penjara, dia akan kembali untuk membunuhnya atau membunuh orang lain. Dia jelas individu yang sangat berbahaya dan kejam. Berdasar yang dikatakan Vicky kepada kepolisian, Ronald perlu diperiksa sekali lagi sehubungan dengan kasus Bethany. Kasus yang kian tenggelam ini pun mulai mendapat titik terang. Bukti bermunculan untuk mengajukan tuntutan terhadap orang yang dicurigai dalam kasus hilangnya seorang ibu muda yang tengah hamil 5 bulan. Ronald ditangkap pada bulan November karena percobaan pembunuhan pacar barunya Vicky. Dia memberitahu dailymail.com bahwa Ronald Roldan menceritakan padanya hal-hal yang melibatkannya dalam hilangnya Bethany. Kepolisian telah menginterogasi Ronald di Carolina Utara, di mana dia sedang berada di balik jeruji besi menunggu persidangan. Dan pada titik ini, dengan adanya pengungkapan dari korban, yaitu Vicky, Ronald menjadi orang yang dicurigai dalam hilangnya Bethany Endecker.
Vicky menghadapi kehancuran finansial karena biaya tagihan medis. Tetapi dia bertekad untuk terus menceritakan kisahnya dan membantu polisi membangun kasus mereka. Vicky menghubungi Kim secara pribadi untuk menceritakan semua yang dia ketahui dan menawarkan dukungannya. Mereka menjalin persahabatan yang cukup dekat, pertemuan untuk pertama kalinya pada episode True Crime Daily. Para penyelidik juga menemukan bahwa sebelum Ronald bertemu dengan Vicky, Ronald sempat berpacaran dengan seorang pelayan bernama April. April juga pernah mengajukan tuntutan kepada Ronald ketika Ronald mendorongnya jatuh dari tangga, bahkan meludahinya dan melemparkan semua barang miliknya keluar. Ronald setuju untuk membayar $2.500 dan tuntutannya akhirnya dibatalkan. Detektif yang menangani kasus Bethany melakukan perjalanan ke tempat tinggal Ronald yang baru untuk mewawancarinya lagi. Tetapi dia bersikap kasar secara verbal, berteriak dan mengumpat kepada mereka dan menolak untuk berbicara. Hal ini hanya memacu mereka untuk bertindak lebih jauh lagi. Melalui pengacaranya, Ronald menegaskan dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Bethany. Dia berkata dia berharap Bethany akan pulang dan berdoa agar dia kembali dengan selamat. Pada bulan Maret 2019, penyidik mengatakan sekarang ada pergerakan positif dalam kasus Bethany. Mereka tidak menyebutkan detail perkembangannya, tetapi mereka mengatakan itu terjadi setelah surat perintah penggeledahan akun Facebook Bethany akhirnya dikeluarkan dan dianalisis. Surat perintah penggeledahan telah ditandatangani oleh detektif Michael Boone, seorang pria yang sebenarnya berperan penting dalam memecahkan pembunuhan Hannah Graham dan Morgan Harrington. Keluarga Morgan Harrington menjadi dekat dengan Kim menawarkannya sistem pendukung. Keadaan kembali hening sampai tahun 2020. Kepolisian tidak berbagi informasi apapun dengan media, menyimpan semua rahasia mereka rapat-rapat. Mereka berada di ambang terobosan yang besar. Pada November 2020, berita yang telah ditunggu-tunggu semua orang selama hampir 1 dekade akhirnya terungkap. Informasi yang mendorong hal ini terjadi dikarenakan akun Facebook Bethany dan Ronald. Keduanya diakses berkali-kali dari alamat IP yang sama pada hari-hari menjelang hilangnya Bethany. Ronald Roldan akhirnya didakwa atas kasus penculikan, dan 1 bulan kemudian dakwaan ditingkatkan menjadi pembunuhan tingkat 2 dalam kasus Bethany Endecker. Jaksa mengatakan bukti tidak langsung sangat kuat dan itu adalah kasus yang solid. Pengacara Ronald meminta jaminan tetapi ditolak oleh hakim. Ronald bersikeras tidak bersalah dan persidangannya dijadwalkan dimulai pada Agustus 2021, tetapi diundur ke Februari 2022. Persidangan kemudian ditunda untuk terakhir kalinya ketika kantor serif daerah merilis 60.000 berkas lebih lanjut terhadap Ronald. Tim pembelanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk memeriksa semuanya. Persidangan baru akan diadakan pada 30 Januari 2023. Tanggal itu akan menandai sehari setelah peringatan 12 tahun hilangnya Bethany. Sekarang semua orang hanya harus duduk menunggu dan bersabar sedikit lebih lama lagi. It has been more than 10 years since Bethany Decker disappeared from her Ashburn home. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak Bethany Decker menghilang dari kediamannya di Ashburn. Jasadnya tidak pernah ditemukan, dan mantan pacarnya mengaku bersalah atas pembunuhannya. Sebelumnya, pada persidangan bulan November 2022 saat berusia 41 tahun, Ronald dijatuhi hukuman penjara maksimal 40 tahun. Ronald mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan sebagai bagian dari perjanjian pembelaannya, dia diminta untuk mengatakan apa yang terjadi hari itu. Berdasarkan pengakuan Ronald, mereka bertengkar di apartemen dan Ronald mendorong Bethany. Bethany terjatuh dan kepalanya terbentur ambang jendela dan meninggal seketika. Karena terlalu takut untuk menelpon 911, dia memasukkan jasad Bethany ke dalam tas besar dan membuangnya ke pemadat sampah di kompleks tersebut. Dia masih menyangkal menggunakan akun Facebooknya dan mempertahankan ceritanya bahwa itu tidak disengaja dan dia panik. Mengingat riwayat pelecehan dan kekerasan, polisi dan para ahli meragukan pengakuannya yang mengatakan kejadian itu tidak disengaja. Penyangkalannya juga mengakses akun Bethany juga telah terbukti salah. Pada bulan Februari 2023, Ronald dijatuhi hukuman penjara 12,5 tahun. Dia sebenarnya dijatuhi hukuman penjara 40 tahun yang merupakan hukuman maksimum. Namun karena perjanjian pembelaannya, hukumannya diperingan menjadi penjara 12,5 tahun. Tetapi keluarga mengatakan itu masih belum membawa penyelesaian.
mengingat yang menyakitkan tentang bagaimana orang yang dicintai tetap pergi. Bagi keluarganya, Bethany tidak dilupakan dan tidak akan pernah dilupakan. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Selama berjalannya persidangan, Kim dan Vicky duduk bersama untuk menyaksikan saat Ronald dijatuhi hukuman. Keluarga Bethany berkata mereka marah bahwa Ronald hanya akan berada di penjara beberapa bulan lebih lama daripada waktu yang mereka habiskan untuk mencari Bethany. Namun mereka tetap bersyukur karena pertanyaan mereka selama ini terjawab sudah. Begitu banyak orang yang telah terpengaruh oleh kasus ini dan merupakan penantian yang panjang dan menyakitkan untuk mendapatkan jawaban. Sampai hari ini, jasad Bethany tidak pernah ditemukan dan sepertinya benar-benar tidak akan bisa ditemukan. Kim berkata, yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga kenangan Bethany tetap hidup dan mendorong orang untuk lebih peduli kepada orang-orang yang terkasih. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Kim pun bergabung dengan komunitas Help Save the Next Girl, sebuah organisasi nirlaba nasional didirikan oleh orang tua Morgan Harrington untuk menghormati Bethany. Organisasi itu adalah cara untuk mendidik dan menyebarkan kesadaran dengan berbicara tentang keselamatan dan pencegahan kekerasan. Kim menyampaikan, malam sebelum Bethany dibunuh, dia meneleponnya dan berkata, "Ibu, aku mencintaimu." Itu adalah hal terakhir yang Bethany katakan. Jadi, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk tidak menganggap remeh hari esok, dan untuk benar-benar memastikan bahwa kita berbicara dengan orang yang kita cintai. Kita perlu memberitahu orang-orang yang kita sayangi betapa pedulinya kita. Jangan menunggu hari esok yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya berharap video ini bisa bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan subscribe, dan jika tidak keberatan bisa memberikan saran di kolom komentar. Terima kasih.